Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga teman-teman semua dalam keadaan baik, sehingga kita bisa mendapatkan manfaat dari pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Haryanto. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengadakan sharing session, ya, atau sesi berbagi dengan teman-teman semua. Saya di sini akan membahas untuk soal uji kompetensi atau uji kom, ya, pembahasan soal uji kom, ya, untuk jurusan Teknik Otomasi Industri kelas 13. Nah, pada halaman soal yang pertama, pada halaman 1, ya. Nah, apa isi dari halaman 1 ini? Isinya adalah layout atau denah tentang alat yang digunakan untuk uji kompetensi. Nama alatnya itu adalah konveyor pemilah benda logam maupun non-logam. Jadi, fungsi utama alat ini adalah memisahkan benda berdasarkan jenisnya. Ya. Kalau misalnya benda logam, maka akan masuk ke dalam box 1. Kalau misalnya benda non-logam, maka akan masuk ke box 2. Oke. Nah, mari kita lihat denah konveyor berikut ini. Untuk memahami keseluruhan soal, teman-teman perlu menganalisis bagian demi bagian komponen tersebut, kemudian serta perlu menganalisisnya serta membayangkan bagaimana alat tersebut bekerja. Ingat bahwa denah ini dibuat dari sudut pandang atas. Maksudnya apa? Denah ini serupa dengan alat bila alatnya dilihat dari atas. Oke. Alat ini terdiri dari dua konveyor. Konveyor 1 dengan konveyor 2. Ya. Nah, masing-masing konveyor digerakkan oleh dua motor DC. Nah, konveyor 1 bergerak ke sini. Sini nih, ada tanda panahnya di sini. Nah, dan konveyor 2 bergerak ke arah sini. Jadi, konveyor 1 mengantarkan benda ke konveyor 2 dan konveyor 2 mengantarkan benda ke dalam box 2. Oke. Konveyor 1 ini digerakkan oleh motor 1. Ya, untuk mengaktifkan motor 1, Anda perlu menyalakan yang namanya relay 1. Oke. Sedangkan untuk menjalankan konveyor 2, Anda perlu mengaktifkan motor 2. Nah, untuk mengaktifkan motor 2, nantinya Anda perlu menyalakan relay 2. Nah, jadi untuk menyalakan motor tidak langsung dihubungkan ke dalam PLC, tetapi disambungkan ke dalam relay dan power supply-nya. Ya. Selain itu, mari kita berkenalan dengan komponen yang ada di konveyor 1 dan konveyor 2. Oke. Nah, untuk di konveyor 1 ada sensor 1, ada sensor 2, ada sensor 3, ada sensor 4. Ya, itu untuk sensor-sensornya. Kemudian ada silinder 1, ada silinder 2. Dan yang terakhir adalah motor 1. Ya kan? Di samping konveyor ini ada box
box ini gunanya untuk menampung benda logam. Ya. Selanjutnya, kita mesti berkenalan dengan komponen-komponen yang ada di conveyor 2 juga. Yang pertama, ada motor 2, ada limit switch. Nah, ada box 2 juga. Selanjutnya, untuk mengendalikan conveyor, ada tombol emergency, lalu tombol stop, dan tombol start. Kemudian, sebagai indikator dari proses kerja conveyor, digunakanlah lampu dan buzzer. Nah, bagaimana dengan emergency 2? Emergency 2 tidak digunakan, melainkan dihilangkan, ya. Jadi nanti saat uji kompetensi, emergency 2 tidak digunakan. Oke. Kita baru berkenalan dengan alat-alat, ya. Nah, untuk nanti kita akan mengenal lebih jauh alat-alat yang akan digunakan. Untuk sementara, gambaran perlu diperhatikan, ya kan? Nah, mari kita lihat pada panel. Lihat komponen pada panel. Nah, di sini ada MCB 1, 2, dan 3. Kemudian ada power supply. Ada relay 1, ada relay 2, dan ada PLC. Ya. Kita pasti tahu kegunaannya untuk apa saja. Nah, terminal blok atau papan terminal ini yang ada di sini, di sini, di sini, dan di sini digunakan untuk membantu pengawatan atau wiring. Nah, terutama kalau yang di sini itu input maupun output. Oke. Nah, setiap komponen memiliki fungsinya masing-masing, ya kan? Kita tidak akan membahas secara detail flowchart dari alat ini terlebih dahulu. Melainkan sebelum kita membahas flowchartnya, kita perlu tahu gambaran atau garis besar dari alat dan komponennya. Nah, mari kita analisis gambaran cara kerja alat, ya kan? Nah, tunggu sebentar. Nah, oke. Nah, kita mulai dari awal ya. Oke, pas. Nah, ada tombol emergency, ada tombol stop, ada tombol start. Nah, tombol emergency ini berfungsi untuk menghentikan mesin dalam keadaan darurat. Ya, misalnya jika ada permasalahan yang fatal maupun jika terjadi macet pada motor atau terjadi benda yang menyangkut pada conveyor, maka bisa menggunakan emergency karena dalam keadaan darurat. Ya kan? Kemudian ada tombol stop yang berfungsi sebagai menghentikan atau mematikan mesin dalam keadaan normal. Dan tombol start digunakan untuk menjalankan mesin atau alat, ya. Oke. Sekarang anggaplah kita membayangkan dulu ya. Anggaplah benda ini kita jalankan. Kita menekan tombol start ini, tekan ya. Nah, supaya kita bisa memahami alur proses kerjanya. Anggaplah kita menekan tombol start ini sehingga semua conveyor ini dan alat ini berjalan. Nah, sensor satu ini berfungsi untuk mendeteksi pada tempat awal benda.
di sini. Nah, ini adalah kumpulan benda logam dan non logam yang belum dipisah ya. Tempat kumpulan benda yang belum dipisah. Oke. Nah, jika ada benda di sini, maka silinder 1 akan mendorong, maksudnya akan aktif ya. Silinder aktif nih, silinder 1 aktif. Maksudnya adalah mendorong benda ke konveyor, lalu mundur lagi. Itu maksudnya aktif ya. Silinder aktif maksudnya maju kemudian mundur lagi. Nah, kemudian benda dibawa oleh konveyor 1. Oke, lanjut. Nah, sensor 1 ini adalah sensor proximity capacitive. Jadi mau benda logam maupun non logam bisa terdeteksi. Nah, lain halnya dengan sensor 2. Sensor 2 ini adalah sensor proximity induktif. Jadi, sensor 2 ini berfungsi untuk mendeteksi benda logam. Ya. Maka, bila sensor 2 mendeteksi benda logam dan ketika benda logam tersebut sampai ke dalam sensor 3, ke bawah sensor 3, maka silinder 2 ini akan aktif, maksudnya maju dan mundur ya. Maka akan aktif sehingga benda logam tersebut masuk ke dalam box 1. Ini adalah box benda logam. Nah, ingat ya, sensor 2 ini mendeteksi benda logam kan. Jadi dia menyimpan memori bahwa dia telah mendeteksi benda logam. Nah, kemudian dia mengirim perintah kepada sensor 3. Kalau sensor 3-nya ketemu benda ini ya. Kalau sensor 3 ketemu benda logam, maka dorong ini ya, gitu maksudnya. Oke. Oh iya. Nah, jika bendanya bukan logam ya, tadi kan skenarionya bendanya logam ya. Kalau misalnya non logam, maka sensor 2 kan induktif, jadi tidak terdeteksi kan, tidak ketahuan. Maka silinder 2 ini tidak akan mendorong benda non logam ke box 1 ya. Melainkan benda non logam ini akan terus maju sampai kepada konveyor 2 ya. Dia akan maju terus sampai diantar ke konveyor 2. Ini kan benda non logam nih. Nah, diantar sampai ke sini gitu, sampai konveyor 2. Kemudian diantar lagi ke box 2. Jadi box 2 ini adalah box non logam. Box artinya tempat ya. Nah, apa gunanya sensor 4? Sensor 4 ini berfungsi untuk menghitung benda yang lewat di depannya. Kayak gini nih. Ini ada benda lewat di depan. Bendanya non logam. Nah, benda non logam ini dihitung sama sensor 4 ya. Nanti kita akan jelaskan lagi dalam flowchart. Oke. Nah, kalau sudah sampai box ya, nanti ada lagi benda yang di tempat perkumpulan awal ini dimaju lagi, didorong lagi oleh silinder 1. Nah, baik ya. Sekian pembahasan singkat soal uji kom halaman 1 ini. Halaman 1 ini dan pembahasannya adalah gambaran ya, gambaran dari uji kom, gambaran dari alatnya ya. Nanti kita akan belajar lebih detail lagi di dalam video selanjutnya. Nah,
Terima kasih atas perhatian teman-teman semua dan mohon maaf ya bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.